Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 2 dari P2 akan mempresentasikan terkait identifikasi bangunan hidrolika kawasan Danau Situ Gede Bogor, Jawa Barat. Di sini kelompok kami beranggotakan ada Diana TB, ada Nurjati, Muhammadina, dan Sadam Umar. Oke, di sini ada pendahuluannya di mana ekowisata ini sebagai wisata berkelanjutan. Nah, Situ Gede ini memiliki potensi ekowisata yang di mana infrastruktur hidrolikanya itu menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Di sini ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertamanya itu danau, di mana danau merupakan cekungan alami atau buatan yang berfungsi untuk penyimpanan air, irigasi, perikanan, dan pengendalian banjir. Danau sendiri memiliki manfaat seperti wisata alam dan penyedia air saat musim hujan. Nah, danau yang kami pantau ini yaitu Danau Situ Gede yang berlokasi di Bogor Barat dengan fungsinya itu rekreasi dan batasnya itu utara Sungai Cisadane, timurnya Semplak dan Bubulak, selatan Balumbung Jaya, dan barat Cikarawang. Nah, bangunan hidrolika ini memiliki fungsi utama mengatur aliran, menjaga kestabilan muka air. Dan ada beberapa yaitu inflow dan outflow-nya, pintu air dan gorong-gorong di Situ Gede sendiri. Baik, untuk metodologinya sendiri, jadi turun lapangannya itu dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 November 2025, dari pukul 8 pagi hingga pukul 9.30 pagi di daerah tangkapan air Situ Gede yang berlokasi di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk lokasi satu sendiri, jadi lokasi satu ini merupakan saluran inflow menuju Danau Situ Gede dengan gorong-gorong beton. Ukuran dimensinya itu dengan lebar 2,5 meter, tingginya 1,5 meter, dan kedalaman airnya 0,5 meter. Nah, untuk kondisi saat kita turun lapangan sendiri, di sini tuh alirannya masih lancar. Tanpa sampah, namun dinding salurannya retak dan ditumbuhi tanaman liar sehingga membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan rutin. Selanjutnya untuk lokasi dua ini merupakan saluran inflow juga dari mata air Situ Burung menuju Danau Situ Gede melalui gorong-gorong beton dan pasangan batu. Untuk dimensinya sendiri, saluran kecilnya lebar dalamnya 0,2 meter dengan jalan setapak di atasnya. Untuk kondisi strukturalnya itu sendiri sudah rusak dan ditandai dengan retakan pada beton dan sambungan batu, rembesan air, lumut, dan terdapat sampah. Nah, tetapi untuk salurannya sendiri itu masih berfungsi, namun sangat membutuhkan perbaikan retakan, pengendalian vegetasi, peningkatan drainase, dan juga perawatan yang rutin. Baik, selanjutnya untuk lokasi yang ketiga, yang dimana ini merupakan saluran dari outletnya yang membuang kelebihan air dari Danau Situ Gede, kemudian juga dilengkapi dengan mercu selebar 2,4 meter. Kemudian untuk pintu air manualnya itu dengan tipe vertical underflow dengan ukurannya 1 kali 1 meter, serta saluran sepanjang 92 meter dengan lebarnya juga 7 meter. Nah, kondisi strukturnya itu di mana ini tuh cukup baik dan juga terawat, namun ditemukan sampah, lumut, bangkai ikan, serta sedimen yang menyumbat aliran dan menimbulkan bau. Kemudian diperlukan juga pembersihan rutin, kontrol sampah, dan optimalisasi penggunaan tempat sampah, serta penerapan pendekatan teknis non-teknis untuk mengurangi pencemaran. Baik, untuk selanjutnya, lokasi keempat yang dimana ini merupakan saluran inlet yang berbentuk trapesium dengan dinding batu kali, tetapi sebagian tertutup rawa dan juga tanaman air. Debitnya alirannya itu kecil dan juga screen kayu bambu tidak efektif sehingga sampah tetap masuk ke danau. Nah, area ini juga di bagian bawahnya itu dipenuhi sampah dari pemukiman sekitar, yang dimana diperlukan pengelolaan sampah yang lebih baik serta pembersihan rutin agar aliran tetap lancar. Selanjutnya untuk lokasi yang kelima ini merupakan saluran inlet utama menuju Danau Situ Gede yang dilengkapi gorong-gorong dan juga pintu air manual. Saluran mengalami sedimentasi dan pintu air yang rusak sehingga aliran tidak optimal. Kolam olak juga di lokasi ini juga dipenuhi sampah dan tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu diperlukan perbaikan pintu air, pembersihan saluran dan kolam olak, serta perkuatan dinding penahan tanah agar kapasitas alirannya tetap terjaga. Nah, di sini juga disediakan gambar dari pintu air dan juga bangunan terjun dan kolam olaknya.
Oke, dapat disimpulkan bahwa bangunan hidrolika di Danau Situ Gede masih berfungsi, namun membutuhkan pemeliharaan rutin sehingga dan di titik satu dan titik 2 mengalami kerusakan struktural seperti keretakan dan vegetasi liar. Kemudian di titik 3 yaitu outlet utama dalam kondisi yang paling baik, namun masih terdapat sampah dan sedimentasi. Kemudian di titik 4 sampai 5 mengalami masalah berat berupa tumpukan sampah, sedimentasi, vegetasi, dan kerusakan pintu air. Permasalahan utama dari bangunan air ini adalah buruknya pengelolaan sampah dan kurangnya perawatan berkala di seluruh titik. Disarankan untuk melakukan perbaikan struktural pada saluran retak, kemudian melaksanakan pembersihan rutin terhadap sampah, sedimentasi, serta vegetasi air yang menghambat, melakukan pengerukan berkala untuk menjaga kapasitas saluran, meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi, pemasangan imbauan, penyediaan tempat sampah, dan pengembangan bank sampah. Terakhir, menetapkan program pemeliharaan berkala agar fungsi konservasi dan ekowisata Situ Gede tetap optimal. Oke, di sini ada dokumentasi di titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Boleh di next. Oke, mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.